Pengumuman minggu ini, Ibadah Raya Online GBI WOW 6 Juni 2021 akan dilayani oleh Pastor Julita Manik. Ibadah akan dimulai pada pukul 7, premier. Ibadah dapat diikuti melalui channel YouTube GBI WOW. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus.
Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.
Saat ini ya Bapa, kami mau ngalamin hadirat, kami mau ngalamin Roh Kudus saat ini. Kami setiap terima kasih. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari sekarang ini sama-sama katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita mau katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai, tak ada yang tersembunyi dari. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, tetap setia ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih.
dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat cintamu Yesus. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari lebih lagi sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, GBI Wow, keluarga, jemaat GBI Wow. Saya mengucap syukur kalau hari ini kembali saya boleh dapat kesempatan untuk melayani Tuhan walaupun secara online, tetapi saya percaya tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dan hubungan persaudaraan kita di dalam Tuhan. Terima kasih, saya mengucap syukur. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk kita sama-sama berdoa. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah bersama-sama Tuhan, sekalipun secara online. Tetapi kami percaya Roh Tuhan ada bersama dengan kami, yang akan memberikan kami kelegaan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah buat kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba percaya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi kelegaan, boleh menjadi kelepasan, boleh menjadi kekuatan iman bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa selagi firman-Mu disampaikan, biarlah mujizat, terobosan, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan itu boleh diterima oleh setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mau berbicara hari ini tentang yang namanya God's favor atau perkenanan Tuhan. Saya lagi ditaruhkan hari-hari ini tentang yang namanya perkenanan Tuhan. Kita tahu bahwa kita sedang ada di masa pandemi hari-hari ini. Saudara, mau orang di dalam Tuhan, mau orang tidak di dalam Tuhan, kita semua mengalami hal yang sama. Kita semua sama-sama mengalami yang namanya pandemi ini. Ada yang mengalami krisis, ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami kehilangan, ada yang mengalami kekurangan, saudara. Tetapi saya percaya buat setiap kita anak-anak Tuhan, kita boleh percaya bahwa God's favor, bahwa perkenanan Tuhan itu boleh selalu ada di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, Tuhan selalu rindu untuk memberikan favor-Nya,
perkenanannya buat setiap kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau percaya bahwa God's favor, perkenanannya itu selalu ada di dalam kehidupan kita, apapun musim kehidupan yang kita lewati hari-hari ini. Tetapi saya percaya God's favor, perkenanan Tuhan, itu yang memberikan kita kekuatan, itu yang memberikan kita kemampuan untuk melewati setiap musim yang harus kita hadapi. Saudara bicara tentang yang namanya God's favor, Yeremia 29 ayat yang 11 katakan bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Saudara, untuk kita dapat mencapai rancangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya saudara, kita perlu yang namanya perkenanan Tuhan. Kita perlu yang namanya God's favor di dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 33 katakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Semua ini aku katakan kepadamu supaya jangan gelisah hatimu. Karena selama kamu tinggal di dalam dunia ini, kamu akan mengalami penganiayaan, mengalami banyak tekanan, mengalami banyak yang namanya tantangan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Saudara, kita percaya kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Tetapi kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Ada tertulis, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh menjadi lawan kita? Tuhan Allah kita yang mengasihi kita, yang sudah menaklukkan dunia ini, Dia ada di pihak saudara dan saya. Saudara, oleh karena itu, saudara, saya mau katakan, rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan yang terbaik. Tetapi gak cukup sampai di situ. Untuk kita bisa mencapai rancangan Tuhan, hidup di dalam dunia ini, saudara, kita butuh yang namanya God's favor. Kita butuh yang namanya perkenanan Tuhan. Saudara, dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 bahwa anugerahnya itu cukup buat kita. Betul, saudara. Anugerahnya itu selalu cukup buat kita. Nah, saudara, favor Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Favor Tuhan yang membuat saudara dan saya semakin naik dan tidak turun. Favor Tuhan yang membuat kita dapat melewati segala sesuatu, tantangan, rintangan yang harus kita hadapi. Saudara, saya percaya kerajinan kita, ketekunan kita, kekuatan kita, kepandaian kita, talenta kita, itu cuma bisa mencapai level tertentu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Tetapi favor Tuhan, perkenanan Tuhan, itulah yang sanggup mengangkat kita, mendongkrak kita untuk menerobos, untuk mencapai sesuatu di luar ekspektasi kita, di luar kemampuan kita. Sehingga saudara dan saya dapat berkata, ini Tuhan. Sehingga saudara dan saya dapat berkata, ini favornya Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan rindu supaya saudara dan saya selalu mengalami yang namanya favor Tuhan. Selalu mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Saudara, kalau saya boleh sedikit refleks, saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Ya saudara ya, bakmi kuku, saudara. Saya ingat, saudara, waktu bakmi kuku baru buka beberapa bulan, seseorang mendatangi suami saya, mengajak suami saya untuk buka satu outlet lagi, saudara, di daerah Sudirman, saudara. Saudara, dia katakan, Pak Iwan, saya mau Pak Iwan buka bakmi kuku di tempat saya. Saudara, kalau kita pikir-pikir, saudara, secara akal manusia, secara kekuatan kita, saudara, kita nggak mampu, saudara, menyewa tempat di tempat itu kita nggak mampu. Saudara, saya mau katakan, bakmi yang lebih lama, yang lain, yang lebih enak, yang lebih bagus, yang lebih luar biasa juga banyak, saudara. Tetapi saat itu orang itu mendatangi kita, saudara, dan berkata, saya mau bakmi kamu ada di tempat saya. Saudara, saya percaya itu bukan karena kuat gagah kita. Itu semata-mata adalah God's favor di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau saya dan keluarga mengalami hal itu, saya percaya Bapak Ibu juga mengalami hal itu di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi mungkin gayanya beda, di momen yang berbeda, di dalam kesempatan yang berbeda. Tetapi saya percaya Tuhan selalu mau buat surprise buat anak-anaknya. Tuhan selalu mau buat favornya itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang jadi pertanyaannya, maukah Bapak Ibu percaya?
apapun tantangan kehidupan kita, favor Tuhan itu selalu ada buat kita, yang akan mendongkrak kita, yang akan memampukan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor, yang menjadikan hidup kita semakin naik dan tidak turun. Saudara, ada satu quotes yang berkata, one touch of favor, God's favor, is worth more than a lifetime of labor. Satu sentuhan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita itu jauh lebih luar biasa daripada kerja keras seumur hidup kita. Saya bukan berkata bahwa kita tidak harus bekerja, saudara. Of course kita harus bekerja, kita harus rajin, saudara. Tetapi dengan sentuhan favornya Tuhan, dengan sentuhan perkenanan Tuhan, itu yang menjadikan kita luar biasa. Itu yang menjadikan kita bisa terheran-heran. Dunia bisa terheran-heran, saudara. Saudara, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang taat dan bertekun, saudara, saya mau bilang, bersiaplah untuk favornya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara mau percaya? Saudara, gimana sih untuk bisa dapat favornya Tuhan? Tuhan selalu mau kasih favornya. Saya mau bilang begini, saudara. Saya punya anak laki 3, saudara. 3-tiganya saya sayang. Mungkin ada orang yang bilang, Bu Ola lebih sayang yang ini, Pak Iwan lebih sayang yang itu. Enggak, saudara. Saya sayang ketiga anak saya. Tetapi saya mau bilang begini, Bapak Ibu. Saya sayang semua anak saya. Sama seperti Tuhan. Tuhan sayang semua kita. Tetapi saya mau bilang, kepercayaan beda-beda. Ya, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu beda-beda. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saudara, tentang yang namanya God's favor, saya menemukan Amsal 3. Amsal 3, yuk kita buka sama-sama. Amsal 3. Ayat 3 sampai 4. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan katakan begini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bahwa saudara dan saya akan mendapatkan favor di pandangannya Tuhan, in God's sight, and di dalam pandangan manusia. Saudara, kuncinya, saudara, di sini dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia, dikatakan love and mercy, saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan di sini katakan kalungkanlah pada lehermu. Saudara, saya lagi nggak pakai, saudara ya. Biasanya saya suka pakai kalung, saudara. Kalung untuk masker, saudara. Untuk apa saya pakai kalung masker? Kadang ada orang-orang pakai kalung buat kacamata, saudara. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Supaya selalu ada. Kapan aja kita perlu, itu ada kan. Kenapa? Karena dikalungkan. Jadi kapan aja kita mau pakai, kapan aja kita perlu, kita tinggal pakai, gitu ya. Dimanapun kita berada, itu selalu ada bersama dengan kita. Saudara, gembala kita Pak Niko katakan ini tahun integritas, saudara. Saudara, saya percaya kalau kita hidup menjaga integritas kita, yaitu saudara sebagaimana tadi firman Tuhan katakan, saudara, dimanapun kita berada, kalungkanlah itu kasih, belas kasihan, kebenaran, selalu ada bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan maka saudara dan saya akan mendapatkan favor di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara, kita melewati tahun yang gak mudah. Tahun 2020, tahun 2021, saudara. Gak mudah, bahkan banyak orang berkata gak tahu apa yang terjadi di depan sana, saudara. Tetapi saya percaya, firman Tuhan itu akan selalu menuntun kita di dalam jalan-jalan kita. Bahkan firman Tuhan itu akan menjadi penerang di dalam jalan-jalan kita yang mungkin gelap, saudara. Yang mungkin kita gak ngerti. Firman Tuhan katakan, kalungkanlah itu. Artinya saudara, tetap berintegritas. Tetap lakukan bagian kita. Tetap lakukan yang benar. Maka Tuhan pasti melakukan bagiannya. Firman Tuhan, janji Tuhan katakan, maka engkau akan mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara, saya percaya setiap kita mau mengalami yang namanya God's favor. Mau mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 6, saudara, ayat 8 dan 9 dikatakan Nuh mendapatkan
favornya Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara. Dan di situ dikatakan, saudara, banyak orang yang ada di situ, tapi kenapa Nuh yang mendapatkan perkenanannya Tuhan sehingga dia dipercayakan untuk membangun bahtera, saudara. Di situ dikatakan Nuh adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mau supaya apapun keadaan kita, saudara, jangan pernah, saudara, kita putus hubungan sama Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap lakukan bagian kita, saudara. Maka janji Tuhan, yang namanya perkenanan Tuhan dari Tuhan dan yang namanya perkenanan dari manusia, itu menjadi bagian setiap kita. Saudara, saya percaya bahwa favornya Tuhan, Tuhan mau berikan buat setiap kita supaya hidup kita itu boleh menjadi kesaksian bagi dunia. Orang-orang boleh melihat kehidupan kita dan mereka memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk mendapatkan favornya Tuhan, mungkin saudara bukan yang terbaik, tetapi waktu saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, saya percaya favor Tuhan mengikuti kita. Saudara, kita boleh lihat Yusuf. Kita boleh lihat Daud. Ada begitu banyak orang-orang di dalam Alkitab, saudara. Mungkin mereka bukan orang yang luar biasa, tetapi favor Tuhan yang membuat mereka menjadi orang yang luar biasa. Kitab Wahyu katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau mengenal namaku. Oleh karena itu kalau aku buka pintu, gak ada satupun yang dapat tutup. Dan kalau aku tutup, gak ada satupun yang dapat membukanya, saudara. Saudara, itu bicara tentang yang namanya favor Tuhan. Mungkin saudara bukan yang terbaik, saya bukan yang terbaik, tetapi favor Tuhan itulah yang memampukan kita, menjadikan kita jauh lebih baik dari siapa diri kita yang sekarang, saudara. Saudara, saya ingat waktu saya pernah, saudara, masih zaman remaja, saudara, saya pacaran long distance, saudara, waktu itu bukan sama Pak Iwan, saudara ya. Nah, waktu itu saya ingat zamannya masih interlokal. Saya telepon gitu ya, malam minggu teleponan, saudara. Nah, waktu teleponan ternyata ya biasalah ya, anak muda ada berantem gitu ya. Karena lagi esmosi, saudara, itu jadinya teleponnya kelamaan, interlokalnya kelamaan, saudara. Singkat cerita, waktu tagihan telepon keluar, saudara, di akhir bulan, saya ingat papi saya bilang sama saya, aduh Ola kenapa sih kamu begini gitu ya. Karena tagihan teleponnya cukup mahal, saudara. Papi saya bilang, kenapa sih kamu begini, kan sayang uangnya, papi juga uangnya pas-pasan gitu, kata papi saya. Saudara, saya di dalam hati saya menyesal banget, saudara. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya minta ampun, Tuhan saya salah. Saya minta tolong sama Tuhan, saya bilang, Tuhan gimana caranya, saya waktu itu masih umur belasan tahun, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan tolong, saya perlu Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Saya mau bantu papi untuk bisa bayar uang untuk interlokal, saudara. Itu yang menjadi kerinduan saya. Saya ingat itu doa saya. Saya ingat zaman itu, saudara, masih zamannya pos, saudara ya. Saya dapat satu amplop coklat gitu datang ke rumah, ditujukan kepada saya. Waktu saya buka, saudara, ternyata isinya tuh amplop formulir pendaftaran untuk ikut putri-putrian lah ya, putri, kalau nggak salah waktu itu Fuji Film, saudara ya. Saudara, saya umur belasan tahun, saya nggak ngerti, tapi saya percaya karena saya sudah berdoa, saudara. Saya percaya bahwa itu datang dari Tuhan. Dan saya ingat, saya langsung isi formulirnya dan saya kirim balik. Saudara, saya nggak mengerti kalau ternyata ajang kontes kecantikan seperti itu tuh butuh dana lumayan. Sedangkan waktu itu mami papi, saya pribadi, saya nggak punya dana untuk ikut itu, untuk membayar itu semua, saudara ya, untuk pakaiannya, untuk salonnya, untuk make upnya, untuk segala macamnya gitu ya. Dan saya ingat, saudara, baju saya itu yang jahit oma saya. Itu pun dari kain sisa, saudara ya. Saya ingat yang rambut saya yang ngeblowin mami saya, yang make upin mami saya. Saya ingat mami saya sembari ngeblowin itu, sembari bahasa roh, sembari make upin tuh sembari dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu ya. Saya ingat, pasti menang gitu kata mami saya. Singkat cerita, saya datang waktu itu kalau nggak salah acaranya di Hotel Indonesia, saudara ya. Saya datang ke situ, saudara, saya ikut. Saudara, waktu saya ada di situ, saudara, sampai di situ saya kaget kenapa, saudara? Karena saya lihat itu kontestan yang lainnya tuh begitu luar biasa, bajunya bagus-bagus, make upnya pokoknya sangat prepare, saudara. Saya ya apa adanya gitu ya, tapi saya punya keyakinan kuat di dalam hati saya. Saya percaya pasti Tuhan bekerja melakukan sesuatu lewat ini gitu ya. Saya berharap, of course saya berharap saya jadi juaranya, saudara ya. Walaupun waktu saya melihat
peserta yang lainnya begitu luar biasa, tapi ada satu keyakinan, saya pasti menang gitu ya. Singkat cerita, saya udah ikut, saudara, waktu pengumumannya hari itu juga, saudara. Jadi saya seharian dari pagi sampai malam, saudara. Nah, waktu pengumuman, saudara, saya diumumin gitu ya, saya tunggu. Juara ketiga dengan hadiah segini dipanggil, nama saya nggak dipanggil. Juara kedua dengan hadiah segini, nama saya nggak dipanggil lagi. Juara pertama ya dengan hadiah segini, nama saya nggak dipanggil lagi, saudara. Saya bilang, ya Tuhan, kok nggak ada seperti itu, saudara. Tapi tiba-tiba dari jurinya gitu ya, dari MC-nya bilang begini, oh ada satu pemenang tambahan. Mestinya pemenang ini nggak ada, tetapi karena permintaan dari panitia, permintaan dari audience, permintaan dari fotografer gitu ya, ini ada satu pemenang tambahan, yaitu pemenang favorit dengan hadiah sekian gitu ya. Saudara, ternyata nama saya yang dipanggil. Saudara, saya seneng, bingung, campur aduk, saudara ya. Karena apa, saudara? Itu yang namanya angka hadiah yang disebutin itu sesuai dengan jumlah uang yang saya butuhkan untuk kasih papi untuk bayar interlokal, saudara. Saudara, saya mau bilang, untuk menerima favornya Tuhan, saudara, mungkin saudara bukan yang terbaik, tetapi percaya saja, andalkan Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat hidup kita, saudara. Tuhan sanggup membawa kita mengalami terobosan demi terobosan. Saudara, saya percaya yang namanya favor Tuhan, saudara, itu bukan membuat seperti Daniel, saudara ya. Favor Tuhan bukan membuat Daniel itu tidak masuk kandang singa, saudara. Tetapi Daniel masuk kandang singa, dan favor Tuhan itu membuat, saudara, singa-singa itu terkatup mulutnya dan tidak mau makan Daniel. Dan apa yang terjadi, saudara? Semua orang melihat, raja melihat, dan raja katakan bahwa mulai saat ini semua orang harus menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Artinya favor Tuhan itu mengendorse kita. Zaman now bilangnya di endorse, saudara ya. Favor Tuhan itu membuat saudara dan saya menjadi saksinya Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya, saudara, ada begitu banyak hal di dalam kehidupan kita yang mungkin kita berkata nggak mungkin. Aduh, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saudara. Tetapi kalau kita bisa melewatinya dan kita berkata, aduh ini bukan gua banget, tetapi ini saya percaya ini Tuhan yang menolong saya. Saya percaya ini Tuhan yang membantu saya. Kalau saya bisa berhasil, saya bisa melewati ini semua karena Tuhan. Saudara, tetaplah berintegritas, melakukan bagian kita, dan saya percaya Tuhan pasti melakukan bagiannya. Perkenanan yang dari Tuhan, perkenanan lewat manusia yang Tuhan berikan, itu pasti menjadi bagian setiap kita. Waktu setiap kita mau seperti tadi firman Tuhan katakan, kalungkanlah itu. Kalungkanlah itu, bawa itu, dimanapun kita berada, apapun situasinya, apapun musimnya, apapun keadaannya, tetap kenakanlah itu di dalam kehidupan kita sebagai atribut, saudara. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ada begitu banyak cerita di dalam Alkitab. Ada begitu banyak orang-orang yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa oleh karena favor Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada Ruth, ada Esther, ada Daniel, ada Daud, ada begitu banyak, saudara, hamba-hamba Tuhan, orang-orang di dalam Alkitab, saudara, yang biasa-biasa aja, tetapi oleh karena perkenanan Tuhan di dalam hidup mereka, mereka menjadi orang yang luar biasa. Saya berdoa, biarlah tahun ini, saudara, sebagaimana gembala kita katakan, tahun integritas. Lakukan bagian kita yang terbaik, berintegritas, maka favor Tuhan itu yang akan menopang setiap kita. Itu yang akan memampukan kita melewati tahun ini, melewati musim ini, saudara, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bahkan bukan cuma jadi orang yang lebih daripada pemenang. Hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari saya rindu untuk saya berdoa buat Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari di rumah, dimanapun kau berada.
Izinkan saya berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba mengucap syukur. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Favor-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba percaya Engkau selalu rindu untuk memberikan favor-Mu, perkenanan-Mu bagi setiap kami. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang menonton ibadah ini Bapa. Aku berdoa biarlah Tuhan memberkati tangan mereka. Apa saja yang dibuat oleh mereka dijadikan Tuhan berhasil. Favor Tuhan mengangkat mereka tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan tidak turun. Apa saja yang mereka buat Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tahun 2021 ini mungkin tidak mudah. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tetap sama, Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan surprise bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan favor Tuhan selalu ada beserta kita apapun musim kehidupan kita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara yang ada di rumah. Hari ini saya mengajak kita semua sama-sama untuk berdoa syafaat. Mari saudara sama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, anugerah yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai, Tuhan memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan mereka. Mereka yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun setiap pergumulan dari setiap umat Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, Engkau buka jalan. Tuhan tolong setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap pekerjaan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak mereka. Damai sejahtera ada atas setiap umat Tuhan yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Siang hari ini kami berdoa buat bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah kota kami. Damai sejahtera ada atas bangsa dan kota ini. Kami percaya perlindungan Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur para setiap para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Apapun situasi kondisi yang ada di bangsa ini, kami percaya Tuhan Engkau tolong, Engkau sertai ya Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan ada atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap gereja-gereja Tuhan, buat setiap para hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah gereja-gereja Tuhan semakin bersatu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang sudah menabur hari ini. Bapa, Engkau memberkati setiap persembahan yang mereka tabur. Baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, apapun yang mereka sudah tabur, kami percaya Tuhan Engkau memberkati melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur segala kebaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 91 tergenap atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Selesai sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ola, yang saya percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, dan firman itu sudah memberkati kita semuanya. Tiba saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami juga rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan pesan-Mu melalui hamba-Mu, Ola Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus Kau pakai istri hamba Ola Tuhan lebih lagi
pakai lidah bibirnya damai sejahtera-Mu, sukacitamu, kesehatan, terus Engkau menyertai dalam kehidupannya. Terima kasih untuk semua firman yang sudah kami terima hari ini. Lalu Pak hamba juga berdoa untuk anak-anak yang selalu setia dalam ibadah online ini. Terus Tuhan, Kau yang sertai, untuk bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kita akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.